Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perulangan di bahasa pemrograman VB.NET atau yang biasa disebut dengan Visual Studio 2010 atau nanti 2012 atau versi-versi di atasnya. Oke, sebelumnya saya akan bahas tentang konsep perulangan, baru nanti saya akan bahas tentang bentuk-bentuk perulangan berikut contoh-contoh di masing-masing bentuk umum perulangan. Oke, yang pertama akan saya bahas tentang konsep dari perulangan atau yang biasa disebut dengan looping atau pengulangan. Struktur pengulangan atau yang biasa disebut dengan loop digunakan untuk mengulang suatu blok perintah sampai kondisi tertentu. Ini kalau berbicara tentang konsep dari perulangan. Proses pengulangan ini dapat dikendalikan jumlahnya oleh aplikasi yang dibuat pada kondisi tertentu. Proses pengulangan akan terus dikerjakan selama kondisi yang dibandingkan oleh proses tersebut masih bernilai benar. Ini secara umum. Oke, atau statement nanti akan terus dikerjakan jika proses tersebut masih bernilai benar atau true. Tapi jika kondisi yang dibandingkan bernilai salah atau false, proses pengulangan akan berhenti dan jalannya program akan dilanjutkan setelah proses pengulangan. Oke, ini secara umum bentuk dari perulangan. Oke. Jika kondisinya bernilai benar, maka nanti statement yang ada di bawahnya yang nantinya akan dikerjakan. Dia terus akan melakukan perulangan sampai kondisinya bernilai false atau salah. Oke, untuk bentuk-bentuk umum perulangan di dalam bahasa pemrograman VB.NET atau di dalam bahasa pemrograman Visual Studio, kurang lebih ada beberapa bentuk umum yang nantinya bisa digunakan. Kalau di bahasa pemrograman yang lainnya kurang lebih ada 3 bentuk umum perulangan. Ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan do while. Ini kalau di bahasa pemrograman yang lainnya secara umum. Tapi kalau di bahasa pemrograman VB.NET ada beberapa bentuk umum yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, dari 3 bentuk umum tersebut yang tadi sudah saya bahas, ada penambahan bentuk umum yang lainnya. Oke, yang pertama struktur for neck. Jadi kita bisa menggunakan struktur atau bentuk umum for neck untuk untuk membuat perulangan di bahasa pemrograman VB.NET. Yang kedua, kita bisa menggunakan struktur nested for net. Berarti di dalam for nanti ada for lagi gitu. Selanjutnya kita bisa menggunakan struktur while selanjutnya nanti ditutup dengan and while. Selanjutnya struktur yang keempat kita bisa menggunakan struktur do while. Baru selanjutnya nanti loop. Struktur yang kelima kita bisa menggunakan struktur do, selanjutnya ditutup dengan loop while. Struktur keenam kita bisa menggunakan struktur do until, baru nanti loop. Berikutnya ada struktur yang ketujuh, kita bisa menggunakan struktur do loop until. Ini kurang lebih bentuk umum di bahasa pemrograman VB.NET yang bisa kita gunakan untuk membuat perulangan di dalam bahasa pemrograman tersebut. Oke, untuk hari ini saya akan fokus dulu di 2 bentuk perulangan, yaitu struktur for neck dan struktur nested for next. Oke, yang pertama saya akan bahas tentang struktur for neck. Perulangan menggunakan struktur for neck. Maksudnya apa? Struktur for neck digunakan untuk mengulang blok perintah dalam jumlah yang sudah ditentukan. Jadi bentuk perulangannya, bentuk umum perulangannya sudah kita tentukan. Mau berapa kali nanti akan diulang statement tersebut. Pada struktur ini tidak perlu menentukan kondisi yang akan diuji, tetapi perlu menentukan nilai awal dan nilai akhir dari variabel penghitung. Ini perbedaannya kalau kita menggunakan for neck, di mana struktur for neck di sini jumlah datanya sudah ditentukan dan yang perlu kita tentukan adalah kondisi yang diuji. Yang pada struktur ini tidak perlu menentukan kondisi yang akan diuji, cuman kita harus menentukan nilai awal dan nilai akhir dari variabel penghitung. Nilai variabel penghitung secara otomatis akan bertambah atau nanti bisa berkurang. Jadi di dalam struktur for ada yang for menurun, for increment dan for decrement. For menaik dan for menurun. Oke, nilai variabel penghitung secara otomatis akan bertambah atau nanti berkurang setiap suatu pengulangan dikerjakan. Bentuk umumnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. For spasi variabelnya sama dengan awal to akhir. Ini yang harus kita tentukan awal dan akhir. Awal to akhir step, selanjutnya penambahan atau nanti pengurangan. Baru nanti statement yang akan diuji, yang akan dijalankan atau yang biasa disebut dengan ekspresi. Baru selanjutnya next. Var di sini merupakan nama variabel integer yang digunakan untuk melakukan proses perulangan.
Selanjutnya awal nilai suatu variabel integer untuk menentukan harga awal dari suatu perulangan. Yang berikutnya akhir nilai suatu variabel integer untuk menentukan harga akhir suatu perulangan. Pertambahan atau pengurangan besarnya nilai perubahan dari nilai awal sampai nilai akhir. Jadi di sini ada ada pertambahan atau perulangan atau pengurangan. Maksudnya besarnya nilai perubahan dari nilai awal sampai nilai akhir. Jika pengulangannya menurun, yaitu dari nilai yang besar menuju ke yang kecil. Tapi kalau sebaliknya, kalau contohnya perulangannya, contohnya kita menggunakan yang dari bawah ke atas, berarti kita bisa menggunakan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi sebaliknya, kita bisa menggunakan sebaliknya dari yang terkecil, contohnya yang terbesar untuk yang penambahan. Oke, jika pengulangannya menurun, yaitu dari nilai yang besar menuju ke nilai yang kecil, maka nilai perubahannya harus negatif. Jadi kalau pengulangannya menurun, kita bisa menggunakan perubahannya bersifat negatif dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini konsep dari perulangan secara garis besar. Oke, selanjutnya, jika nilai standar Visual Basic untuk pertambahan adalah 1, kecuali jika nilai perubahan ditentukan, jika bentuk pengulangannya turun dari nilai besar ke nilai kecil, berikan nilai pertambahan negatif. Oke, ini kalau semuanya kita menggunakan yang pengurangan. Ekspresi suatu blok perintah yang akan dikerjakan jika kondisi dari proses pengulangan memenuhi syarat. Oke, di sini ada yang namanya ekspresi di bentuk umumnya. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka nanti nilai ekspresinya yang nantinya akan dikerjakan oleh aplikasi tersebut. Oke, contoh latihan yang pertama untuk yang for next. Di sini ada objek label, selanjutnya ada objek list box, ada objek proses, ada objek button 2 di sini. Oke, selanjutnya ini untuk nama-namanya, nama dari objeknya. Jalankan form, kemudian klik button proses, akan muncul perulangan seperti berikut ini. Jadi perulangannya dari 1, contohnya sampai 10. Berarti ini yang disebut dengan for menaik, for increment. Oke, kurang lebih untuk aplikasinya seperti ini. Saya akan mencontohkan. Sebentar, saya buka dulu bahasa pemrogramannya. Saya share screen. Oke, kurang lebih proyek yang kita miliki seperti ini. Kita tinggal buka file baru atau form baru, file. Kita klik kanan proyek kita, add new Windows form, add Windows form. Oke, baru selanjutnya nanti akan muncul form keberapa yang nantinya akan kita buat. Yang terakhir form 18, sekarang otomatis form ke-19. Baru kita desain, contohnya yang pertama saya desain untuk labelnya. Oke, berarti perulangan for next. Contohnya perulangan for next seperti ini. Oke, berikutnya saya gunakan list box di sini 1. Namanya tetap saya nggak rubah. Ini kalau semuanya mau dirapikan, contohnya kita bisa rubah di font di propertiesnya. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan, mau di bold boleh dan seterusnya. Oke, contoh seperti ini. Terus selanjutnya sambil kita simpan, berikutnya kita tambahkan 2 objek button. 2 objek button, yang pertama untuk proses, satunya lagi untuk keluar. Oke, ini kita rubah teksnya, proses. Satu lagi ini keluar. Baru kita rubah contohnya untuk name-nya. Name untuk button 2, contohnya BT keluar. Selanjutnya yang BT1 untuk BT proses. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Jadi pada saat diklik button proses, maka nanti akan muncul perulangannya. Jadi kita bisa buat contohnya source code-nya, double klik di button tersebut, button proses, event-nya adalah klik. Oke, baru selanjutnya kita bisa buat variabel, contohnya variabel x, dim x as integer contohnya. Oke, seperti ini. Integer. Oke, baru selanjutnya tinggal kita buat yang namanya perulangan. For x sama dengan
1 to 10 contohnya. Baru selanjutnya nanti akan dimunculkan di mana contohnya di objek list box 1 list box ya, list box 1 contohnya list box 1 item contohnya. Item list box 1 item nanti isinya akan saya isi item selanjutnya add saya ambil dari variabel yang sudah ada yaitu variabel x yang nantinya akan saya ulang. Oke, otomatis nanti dia akan muncul next gitu. Jadi for next. Ini yang bisa kita gunakan. Selanjutnya kita fokus ke berikutnya untuk yang button keluar. Untuk yang button keluar kita bisa menggunakan dari source code contohnya yang sudah ada. Oke, contoh saya gunakan dari source code yang sudah ada. Kita buka desainnya untuk yang button keluar kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita coba running, kita rubah di startup form-nya, itu di form 19, baru kita running. Oke, tinggal kita tunggu. Kurang lebih tampilannya seperti ini, tampilannya. Selanjutnya kita klik proses. Maka nanti akan muncul perulangannya dari 1 sampai berapa sesuai dengan yang tadi diminta, sesuai dengan yang ada di yang ada di source code di bentuk umum perulangannya. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan yang pertama. Untuk yang perulangan kalau menggunakan for next. Selanjutnya yakin akan keluar, kita klik yes. Oke, kita lihat source code-nya. Jadi yang pertama kita harus buat variabel, contohnya variabel saya buat variabel x. Di mana variabel x di sini yang nantinya akan saya buat perulangannya. Selanjutnya for x sama dengan 1 to 10. Baru selanjutnya listbox.item.add. Jadi nanti di listbox itu nanti saya akan buat yang namanya pernyataan kalau seumpamanya nilai X tersebut dari 1 sampai dengan 10, nanti lakukan perulangan diisi mulai dari nomor 1, angka 1 sampai nanti ke yang 10. Tapi kalau sudah lewat dari 10, maka nanti dia akan keluar dari aplikasi tersebut, jadi tidak akan dilakukan proses perulangan lagi. Ini kurang lebih untuk yang struktur for next. Oke, saya lanjut. Contoh lagi yang kedua, kalau tadi kan for increment. Kalau yang ini contohnya yang for decrement, yang menurun. Jalankan form, kemudian klik button proses, akan muncul perulangan seperti di bawah ini. Oke, button keluar untuk keluar dari aplikasi. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi kalau untuk yang menurun seperti apa? Saya buat lagi formnya hampir sama seperti ini contohnya. Saya buat form baru dari project yang sudah ada, klik kanan, add, selanjutnya Windows Form, add, ini untuk yang for menurun. Oke, jadi for next menurun nih. Jadi saya rubah di teksnya, saya tambahin contohnya untuk yang ini menurun. Oke, seperti ini. Atau yang biasa disebut dengan for decrement. Oke, selanjutnya saya klik di button proses. Source code-nya kurang lebih hampir sama seperti tadi. Cuman kalau yang decrement atau yang for untuk menurun, nanti jangan lupa ditambahkan untuk untuk yang bentuk penurunannya seperti apa. Jadi kurang lebih source code-nya sama seperti tadi. Kita bisa buat variabel baru dengan nama contohnya variabelnya x dim. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, ini kurang lebih untuk source code-nya seperti yang ada di depan ini. Oke. Saya lanjut ke source code-nya. Dim, saya buat variabel baru dengan nama x dim xx integer.
Selanjutnya for X sama dengan 10 berarti ya, 10 to 1. Step, jangan lupa kita menggunakan step minus 1. Oke, baru selanjutnya nanti statement yang akan dikerjakan apa? List box 1 dot text dot item dot add. Oke, baru selanjutnya variabel x-nya kita panggil. Oke, untuk next-nya next apa? Next x dong gitu. Ini kurang lebih untuk source code-nya. Untuk yang keluar sama berarti keluar dari aplikasi kita bisa menggunakan source code yang sebelumnya. Double klik baru kita klik keluar. Oke, selanjutnya tinggal kita jalankan rubah startup form-nya ke form 20. Selanjutnya tinggal kita running. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita klik proses. Oke, maka dia nanti akan melakukan perulangan dengan menggunakan for decrement atau menurun. Jadi yang diulang dari 10 sampai dengan 1. Jadi dikurangin tadi stepnya step minus 1 berarti dari 10, selanjutnya 9, 8, 7 dan seterusnya. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan yang for decrement atau for menurun. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Latihan ketiga pun sebenarnya sama. Latihan ketiga juga sama. Di sini untuk untuk membuat form, membuat perulangan menggunakan for next. Jadi bilangannya kita input, selanjutnya pangkatnya berapa, nanti hasilnya akan muncul. Jalankan form, kemudian input bilangan dan pangkat. Kemudian klik button hitung, akan muncul perulangan di text box hasil. Oke, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Contohnya, saya ketik contohnya bilangannya 4, pangkatnya 2. Berarti pas diklik hitung, hasilnya nanti sesuai dengan bilangan dan pangkatnya. 4 pangkat 2 berarti 16. Kurang lebih source code-nya seperti ini, berarti kita harus buat 3 variabel. Yang pertama variabel X-nya untuk menampung text box 1, variabel Y untuk menampung text box 2. Selanjutnya variabel hasil. Variabel hasil di sini hasil sama dengan contohnya 1. Baru kita bisa buat yang namanya perulangan. Di mana hasil diperoleh dari hasil pangkat X. Oke, baru selanjutnya kita bisa menggunakan next. Terus jangan lupa nanti kita tinggal cemplungin atau kita tinggal masukkan nilai hasil di sini ke dalam textbox 3.text. Begitu pula untuk contoh latihan 4 dan seterusnya, ini menggunakan yang for next. Oke, ada kasus 1 untuk menampilkan bulan, hampir sama seperti yang ini untuk menampilkan hampir sama seperti yang contoh latihan 4 untuk menampilkan hari, selanjutnya ada kasus untuk menampilkan bulan. Oke, jadi yang nantinya akan ditampilkan adalah nama bulannya. Oke, coba saya buat kurang lebih seperti ini. Jadi dia menggunakan for increment atau for menaik. Kita buat file baru. Saya share screen. Kita buka project yang kita buat, yang sudah kita buat. Selanjutnya buat form baru, form ke-21 untuk menampilkan nama bulan. Aplikasi perulangan nama bulan. Aplikasi perulangan nama bulan, contohnya tadi saya rubah di teksnya. Aplikasi perulangan nama bulan. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya menggunakan for next di sini. Contoh saya menggunakan for next. Bisa taruh di bawahnya aja untuk prosesnya, atau nanti boleh disesuaikan dengan yang ada di kasus. Oke, contoh seperti ini. Oke, baru selanjutnya kita bisa fokus di source code-nya. Oke, source code-nya seperti apa? Simpel sih sebenarnya kalau untuk source code-nya. Kita bisa double klik for next atau button for next, atau yang di sini saya sebut dengan button proses. Jadi kita bisa buat yang namanya langsung perulangannya. Contohnya
for i sama dengan contohnya. For i sama dengan 1 to 12. To 12. Oke, contoh seperti ini. List box 1. Berarti kita panggil objeknya, nanti mau ditampilin di mana? List box 1 item contohnya add. Oke, ini yang nantinya bisa kita gunakan. Baru selanjutnya apa yang akan ditampilkan? Mon name. Nah, ini sudah ada. Akan ditampilkan di mana? Di variabel i. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk keluar kita bisa menggunakan yang source mode sebelumnya. Jadi kita keluar dari aplikasi. Seperti ini. Nanti tinggal kita jalankan formnya, aplikasinya. Cuman startup formnya kita rubah ke form 21. Baru nanti kita bisa running. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya share screen. Baru selanjutnya saya klik for next. Kurang lebih nanti nama bulannya akan menyesuaikan dengan nama bulan yang kita kehendaki. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan dari aplikasinya. Untuk keluar berarti keluar dari aplikasi. Berikutnya saya fokus ke bentuk perulangan yang kedua, yaitu kita fokus ke perulangan berikutnya, yaitu yang perulangan nested for. Oke, apa itu perulangan nested for? Kalau tadi kita fokus ke struktur for next, kita sekarang fokus ke nested for. Berarti di dalam for ada for lagi. Oke, perulangan menggunakan nested for. Pada proses semacam ini, setiap suatu proses pengulangan di struktur for next bagian luar akan mengerjakan proses pengulangan di struktur for next bagian dalam sekian kali. Sesuai dengan beberapa banyak perulangan tersebut nanti dilakukan. Oke, bentuk umumnya kurang lebih seperti ini. For variabel 1 sama dengan awal 1 to akhir 1. Step penambahan 1 contohnya atau pengurangan. For variabel 2 sama dengan awal 2 to akhir 2. Step pertambahan atau pengurangan. Berikutnya ekspresi, berarti nanti ditutup dengan next. Next di sini untuk nutup next for yang bagian dalam, berarti selanjutnya ditutup dengan next yang bagian luar. Contoh aplikasinya seperti yang ada di depan ini. Untuk mencari aplikasi, mencari 10 bilangan genap setelah bilangan yang diinput. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Oke, saya coba buatkan aplikasinya di vb.net. Kita buka file baru atau kita buka form baru, file klik kanan project, add Windows Form. Oke, saya gunakan contohnya form yang sudah ada sebelumnya. Oke, ini contohnya yang saya copy, nanti tinggal saya modif. Berarti struktur perulangan nested for. Yang sekarang nested for. Nested for. Oke. Nested for. Seperti ini. Objek-objek yang digunakan pun sebenarnya sih sama sih sebenarnya. Oke. Oke. Sekarang kita fokus ke project-nya. Kurang lebih seperti ini untuk project-nya. Berikutnya kita sekarang fokus ke source code-nya. Kurang lebih untuk source code-nya seperti yang sudah ada di slide kalian. Pada saat diproses nanti akan muncul contohnya hasilnya. Oke, aplikasi mencari 10 bilangan genap setelah bilangan yang diinput. Oke, tinggal saya buat di source code-nya di proses. Contohnya saya di sini buat dua variabel X dan variabel Y. Dim X Y as integer. Oke, selanjutnya saya baru buat contohnya for X sama dengan 1 to 3. For X sama dengan 1 to 3. Oke, di sini kan ditutup dengan next.
Selanjutnya baru kita buat untuk for Y-nya. For Y sama dengan 1 to 2 contoh. Oke, ditutup juga dengan yang next-nya. Berarti yang pertama ini berarti yang ini untuk next Y, yang ini berarti next X. Baru nanti nilainya akan saya taruh di mana contohnya. List box 1 dot item dot add. Oke, tinggal kita masukkan variabelnya X dan Y contohnya. Nilai variabel X dan kita pakai dan Y. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk keluar kita bisa menggunakan yang keluar dari aplikasi. Oke, untuk keluar kita bisa menggunakan source code yang ada sebelumnya. Seperti ini. Baru nanti kita tes running contohnya. Cuman sebelumnya project properties-nya kita rubah. Startup form-nya kita rubah ke form 22. Lalu selanjutnya tinggal kita running. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita klik proses. Nanti akan muncul di sini sesuai dengan yang kita kehendaki. Ada 11, 21, 31, selanjutnya yang 12, 12, 22, dan 32, dan seterusnya. Oke, ini kurang lebih untuk materi penjelasan dari struktur for, next, dan struktur nested for. Demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.